sejak 65 itu banyak terjadi pengulangan peristiwa kekerasan. Di tahun 84 ada peristiwa Tanjung Priuk, perbaikan institusi semua lembaga di Indonesia itu yang mungkin masih kurang demokratis itu nggak pernah ada dengan dilakukan secara substantif. Peristiwa pelanggaran berat HAM yang di dalamnya terjadi berbagai peristiwa kekerasan seksual itu negara harus hadir memberikan pemulihan yang secara spesifik. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk X Kontras di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo yang kini telah memimpin 2 periode sempat memanfaatkan isu pelanggaran HAM untuk mendapatkan kursi presiden dengan menjanjikan keadilan kepada penyintas dan juga keluarga korban. Namun setelah 10 tahun, hal tersebut belum juga dipenuhi oleh Presiden Joko Widodo. Hal inilah yang melatar belakangi adanya gerakan September Hitam yang sedang ramai di masyarakat. Nah, Smart Viewers, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai September Hitam bersama dengan Kak Jesenia Destarini Asmoro selaku anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras. Halo Kak, apa kabar Kak? Baik kabarnya. Semoga selalu dalam keadaan baik ya Kak ya. Amin. Kak, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Apa yang dimaksud Kontras dengan gerakan September Hitam, Kak? Oke, jadi gini Smart Viewers. Kalau September Hitam itu sendiri pertama kali diinisiasi oleh Kontras karena melihat begitu banyaknya rentetan peristiwa kekerasan oleh negara, oleh aparat-aparat keamanan khususnya terhadap warga negara. Nah, awalnya itu yang pertama kali terjadi kalau kita lihat berdasarkan tahunnya memang dimulai di tahun 1965, yaitu pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis sebagai konsekuensi, sebagai peristiwa sambungan dari pembunuhan 7 jenderal. Jadi pembunuhan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat itu dijadikan dalih untuk kemudian melakukan pembunuhan massal. Nah, tapi karena peristiwa tersebut nggak pernah diselesaikan secara layak gitu, secara berkeadilan oleh negara, akhirnya menjadi seakan normalisasi bahwa kekerasan oleh aparat negara, oleh aparat keamanan itu wajar untuk dilakukan terhadap warga negara. Dan kalau kita lihat sejak 65 itu banyak terjadi pengulangan peristiwa kekerasan. Di tahun 84 ada peristiwa Tanjung Priuk, kemudian di tahun 99 ada peristiwa Semanggi II, dan itu terus berlanjut sampai waktu aksi demonstrasi reformasi di korupsi, penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 itu banyak masa demonstrasi yang menerima perlakuan kekerasan oleh aparat keamanan, bahkan juga ada yang sampai meninggal dunia gitu. Itu terus berulang sampai di tahun 2015 juga ada pembunuhan terhadap warga sipil, ada juga di tahun 2020 penembakan terhadap pendeta Yeremia di Papua. Itu pun juga hanya beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin diketahui secara nasional. Kemarin aku sempat lihat di media sosial itu banyak malah peristiwa-peristiwa yang terjadi secara lokal juga di bulan September yang itu nggak begitu banyak diketahui oleh publik gitu, oleh gerakan di tingkat nasional. Jadi September itu seakan melambangkan betapa negara itu sering banget menggunakan kekerasan terhadap warga, menyalahgunakan kekuasaannya, alat kekuasaan negara yang seharusnya melindungi warga, tapi malah mereka gunakan untuk merepresi, untuk membungkam warga hingga pada level yang sangat ekstrim gitu. Baik, kemudian Kak, menurut Kontras, apa yang membuat Presiden Jokowi enggan memenuhi janji dan tanggung jawabnya untuk menuntaskan pelanggaran berat terhadap HAM di Indonesia? Itu sebenarnya pertanyaan menarik tapi sekaligus juga sulit untuk diketahui pastinya. Cuma kalau kita publik itu bisa menerka-nerka nih kenapa. Presiden Jokowi ini kan sebenarnya seorang kandidat calon presiden yang waktu itu sangat berbeda dengan kandidat-kandidat calon presiden di pemilu-pemilu sebelumnya maupun di pemilu yang beliau berkontestasi gitu. Di pemilu sebelumnya banyak kandidat-kandidat yang mereka merupakan orang-orang lama dari pemerintahan Orde Baru gitu. Mereka punya kaitan lah, pasti punya keterikatan gitu. Tapi Presiden Joko Widodo ini dia orang baru, dia dari warga sipil,
gak berhubungan dan gak berafiliasi dengan elit politik lama ataupun dengan angkatan darat ataupun institusi militer Indonesia gitu. Jadi waktu itu orang banyak yang teralihkan dengan latar belakang beliau gitu. Ditambah lagi karena latar belakang sipil itu mungkin beliau bisa akhirnya memainkan janji kampanyenya dengan janji untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM, termasuk juga waktu itu beliau sempat menjanjikan akan menyelesaikan kasus pembunuhan Munir gitu. Tapi mungkin kita bisa lihat juga di pengalaman-pengalaman Indonesia sebelum Presiden Joko Widodo pada akhirnya kekuasaan itu menyandra orang yang menjabat juga gitu, karena mungkin satu orang yang baik di suatu rezim pemerintahan kalau dia nggak bisa tegas ataupun dia bisa dimainin dengan iming-iming tertentu oleh orang yang sudah ada di kekuasaan, dia bisa tersandra gitu. Akhirnya elit-elit politik lama yang tetap masih ada di kekuasaan rezim Indonesia itu akhirnya memanfaatkan Presiden Joko Widodo yang entah ya, mungkin mereka punya lobby, punya perjanjian atau negosiasi tertentu yang membuat Presiden Joko Widodo pada akhirnya tidak mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM, misalnya di peristiwa 65 dan di peristiwa Tanjung Priok, juga di peristiwa Semanggi II gitu. Konsekuensinya ya nggak pernah ada reformasi sektor keamanan yang secara menyeluruh, nggak pernah ada perbaikan institusi secara menyeluruh. Semua lembaga di Indonesia itu yang mungkin masih kurang demokratis itu nggak pernah ada dengan dilakukan secara substantif gitu. Jadi kita kemudian juga bisa melihat malah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya banyak menyerang Prabowo Subianto waktu pemilu sebelumnya, tapi kemudian malah menjadikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanannya. Kelihatan ada semacam kompromi mungkin ya antara mereka berdua gitu. Pun kita bisa melihat banyak gitu terduga pelaku pelanggaran berat HAM yang diberi jabatan-jabatan strategis lainnya pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo, seperti Wiranto menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden gitu. Itu hanya sebagian kecil yang mungkin kita lihat dari luar aja, tapi kita kalau mendalami lagi sebenarnya sekacau itu gimana negara kita tuh seakan-akan lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM yang konsekuensinya ya terus berulang aja gitu, kekerasan terhadap warga negara. Mungkin contoh terbarunya yang paling baru banget terjadi dan masih relevan berkaitan juga kekerasan terhadap massa demonstran peringatan darurat kemarin gitu. Banyak kan warga massa demonstran yang ditangkap sewenang-wenang oleh polisi. Terus juga kita mungkin sempat lihat seliweran di media sosial video-video kekerasan terhadap massa, ada yang dipukulin, bahkan dia sebenarnya udah masuk ambulan tapi dia masih dikejar sama polisi sampai ditendang, dipukul, dan itu karena negara nggak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya gitu. Oke, baik. Kalau menurut Kontras nih Kak, langkah apa yang mungkin bisa diambil oleh Jokowi untuk dapat menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Oke. Idealnya nih Smart Viewers, pelanggaran berat HAM itu diselesaikan melalui kerangka yang namanya keadilan transisi. Di situ negara punya 4 tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut yang pertama ada pengungkapan kebenaran, ada pertanggungjawaban pidana, ada pemulihan korban, dan jaminan ketidakberulangan melalui reformasi institusi gitu. Jadi itu semua harus dilakukan secara berurutan. Gak boleh ada yang lompat-lompat ataupun gak boleh menegasikan satu sama lain, gak boleh pilih-pilih gitu. Jadi idealnya ya Presiden Jokowi harus mengungkap dulu kebenaran dari peristiwa kekerasan, pelanggaran HAM, bahwa memang benar negara di situ melakukan kekerasan, melakukan pelanggaran HAM. Kemudian diungkap juga siapa pelakunya, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab, baik itu aktor lapangan maupun orang yang memang memiliki pertanggungjawaban komando sebagai atasan gitu. Dari situ juga penting untuk melakukan pengungkapan kebenaran, misalnya melalui pelurusan sejarah seperti peristiwa 65 itu kan banyak miskonsepsi yang kemudian diajarkan di sekolah selama ini gitu, bahwa PKI bersalah, PKI itu partai jahat atau apapun itu. Tapi pada kenyataannya setelah banyak kesaksian, banyak penelitian, itu semua nggak terbukti bahwa
kudeta terhadap dan pembunuhan terhadap 6 jenderal angkatan darat itu sebenarnya hanya dilakukan oleh segelintir orang PKI gitu, nggak dilakukan oleh PKI sebagai partai. Jadi banyak orang yang nggak bersalah, nggak tahu apa-apa itu dibunuh dan dituduh gitu. Itu yang harus diungkap di kurikulum sekolah misalnya. Kemudian setelah ada pengungkapan kebenaran harus ada pertanggungjawaban pidana. Kan tadi pengungkapan kebenaran harus diketahui juga siapa pelakunya. Jadi pelaku itu harus dibawa ke pengadilan, diberi hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Pun sebenarnya kita sudah punya undang-undang pengadilan HAM yang bisa digunakan untuk mengadili peristiwa-peristiwa pelanggaran berat HAM. Tapi Kejaksaan Agung selalu mencari alasan untuk tidak melanjutkan proses hukumnya gitu, yang entah bagaimana koordinasi antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM jadi seakan-akan itu proses hukumnya mangkrak. Dan dengan proses hukum untuk kasus yang sebesar itu aja, pelanggaran berat aja nggak pernah diselesain, katakanlah lebih kecil gitu seperti kekerasan terhadap massa demonstran, bisa-bisa nih di dalam institusi aparat keamanan mereka mikir, dulu atasan gue ngelakuin hal yang lebih parah aja nggak pernah dihukum, malah dapat promosi, berarti gue harus lebih dari itu. Sederhana itu gitu kita melihatnya. Kemudian juga dengan adanya pertanggungjawaban pidana, hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pemulihan terhadap korban dan keluarga korban, karena mereka pasti mengalami kerugian akibat peristiwa kekerasan yang mereka alami. Misalnya ada satu keluarga yang tulang punggung keluarganya dibunuh gitu, itu mereka pasti akan mengalami kesulitan secara ekonomi misalnya, ataupun anaknya jadi susah untuk melanjutkan pendidikan. Itu negara harus hadir dan harus bertanggung jawab memberikan pemulihan, termasuk juga korban-korban kekerasan seksual, karena banyak peristiwa pelanggaran berat HAM yang di dalamnya terjadi berbagai peristiwa kekerasan seksual. Itu negara harus hadir memberikan pemulihan yang secara spesifik sesuai dengan kebutuhan para korban, spesifik dengan pengalaman yang mereka alami itu. Dan terakhir, untuk menjamin bahwa peristiwa kekerasan serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, negara harus melakukan reformasi institusi. Yang pertama, yang pasti adalah reformasi sektor keamanan, reformasi di tingkat institusi Polri, institusi TNI gitu, karena pada sejarahnya ternyata dua institusi ini memiliki peran yang cukup besar untuk menjadi alat melakukan kekerasan gitu. Tapi nggak berhenti di situ, masih banyak lembaga-lembaga ataupun institusi di negara kita lainnya yang mungkin kalau diperhatikan mereka juga punya peran yang andilan cukup besar dalam berkontribusi terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. Jadi kalau pemerintah benar-benar serius gitu, kalau Presiden Jokowi benar-benar serius dan berkomitmen, seharusnya bisa reformasi institusi yang lebih konkret dan lebih menyeluruh seperti itu. Baik Kak, kalau kita sekarang melihat ke korban, karena kan dari sebanyak kasus-kasus yang terjadi, korban kan. Nah, menurut Kakak dari pemantauan Kontras, apakah pemerintah sudah cukup baik memberikan bantuan kepada korban atau malah terlupakan atau gimana Kak? Oke, ini menarik sih, karena banyak beberapa kejadian di mana presiden, di mana negara gitu ataupun mungkin pelaku-pelakunya memberikan semacam bantuan, semacam uang permintaan maaf gitu, bantuan permintaan maaf, dan itu rentan dimaknai oleh negara, oleh presiden, pemerintah maupun pelaku sebagai penyelesaian dari kasus tersebut gitu. Padahal enggak, karena itu terjadi sebagai bentuk sebagai bentuk upaya pelaku supaya korban tuh nggak nuntut macam-macam lagi gitu. Ada semacam upaya pembungkaman kalau bisa dibilang gitu, karena ada relasi kuasa antara korban dan pelaku gitu. Dan pada akhirnya di situ negara tuh jadi merasa main aman mungkin ya. Kayak misalkan di kasus Tanjung Priok itu, kasus Tanjung Priok udah dibawa ke pengadilan HAM ad hoc dan akhirnya pelaku nggak ada yang dihukum penjara karena pelakunya memberikan bantuan uang gitu, permintaan maaf, istilahnya islah kepada para korban, dengan syarat korban nggak boleh menuntut
apapun lagi gitu ke pelaku. Dia nggak punya hak untuk menolak gitu, karena dia ada di posisi ekonomi yang mungkin juga yang juga rentan gitu. Dan kita harus paham gitu, ketika korban memilih untuk mengambil pemberian tertentu dari pelaku, itu kita nggak bisa judge, kita nggak bisa salahkan, karena mereka yang tahu kebutuhan mereka seperti apa, mereka paham kondisi mereka seperti apa. Di sini justru malah negara harusnya hadir. Kok bisa pelaku memanfaatkan kerentanan korban untuk keuntungannya sendiri, untuk supaya dia nggak dituntut secara hukum, untuk supaya dia nggak diadili melalui pengadilan. Itu kan sebenarnya upaya eksploitasi pelaku terhadap korban gitu. Jadi idealnya negara harus hadir, harus bisa memberikan langkah konkret penyelesaian antara keduanya. Itu satu. Terus kedua, Presiden Joko Widodo kemarin malah improve, malah akrobat mengeluarkan kebijakan PPHAM, penyelesaian pelanggaran berat HAM melalui mekanisme non-yudisial. Jadi dia membentuk tim PPHAM, yang dimana tim PPHAM itu kemudian melakukan kerja semacam investigasi gitu. Mereka mendata korban pelanggaran HAM ada apa aja, kasus pelanggaran HAM ada apa aja. Terus mereka tuh bisa diberi bantuan atau pemulihan seperti apa gitu. Tapi masalahnya tim ini dari awal dibentuk juga nggak pernah melibatkan korban. Pun juga jumlah data korban yang mereka punya dengan data korban di lapangan itu berbeda. Misalkan Eksil gitu, penyintas 65 yang mereka dicabut kewarganegaraannya di luar negeri, itu sebenarnya ada ratusan, tapi PPHAM cuma punya sekian puluh orang gitu misalnya. Itu menunjukkan adanya ketimpangan antara data yang dipunyain pemerintah PPHAM dengan data di lapangan. Juga seharusnya pemerintah nggak main lompat lewat tim PPHAM, harusnya dia melakukan pengungkapan kebenaran dulu, menghukum pelakunya secara pidana, karena pemerintah bisa melakukan penyelesaian secara non-yudisial melalui PPHAM, artinya udah jelas ada suatu peristiwa pelanggaran HAM, pelanggaran berat HAM, ada korbannya, ada pelakunya, nggak mungkin ada korban nggak ada pelakunya. Nah ini pelakunya masa didiemin? Itu kan sesimpel itu. Sebenarnya banyak sih masalah terkait PPHAM itu yang sebenarnya dalihnya tuh karena proses hukumnya yang mandek. Jadi yaudah coba deh kita melakukan penyelesaian secara non yudisial lewat di luar jalur hukum. Tapi apa yang dilakukan pun terbatas. Kalau emang alasannya mau melakukan penyelesaian lewat di luar jalur hukum, kenapa nggak melakukan pelurusan sejarah? Kenapa nggak memperbaiki kurikulum di sekolah supaya yang diajarin itu bukan PKI yang bersalah lagi? Jadi luas sebenarnya mekanisme non yudisial kalau memang alasannya itu. Tapi di sini kelihatan kalau ketidakseriusan Presiden Jokowi, ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM itu malah menjadikan PPHAM sebagai upaya cuci dosa, cuci tangan aja, seakan-akan pemerintah udah melakukan sesuatu untuk korban gitu. Baik, jadi bukannya diselesaikan secara berkemanusiaan dan keadilan, tapi malah dibungkam. Betul. Aku mau tanya, dari kebijakan Jokowi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM hingga saat ini, kakak mau kasih nilai berapa dari 1 sampai 10 dan kenapa? -100. Wow. Kenapa kak -100? Karena beliau nggak mengambil langkah apapun. Misalnya ini bukan perbandingan artinya Presiden SBY lebih baik atau gimana ya, tapi misalkan kita lihat di kasus Munir gitu, Presiden SBY nggak bentuk tim pencari fakta TPF, walaupun kemudian banyak masalah di situ yang laporan yang nggak dipublikasi dan lain sebagainya. Tapi di sini Presiden Joko Widodo sama sekali nggak melakukan apapun gitu loh untuk membuat keadaan lebih baik, untuk mengimprove supaya proses penyelesaiannya bisa berjalan, berprogres, tidaknya satu langkah lebih maju gitu, sama sekali nggak ada. Jadi itu malah bertentangan dengan janji kampanyenya dia kan malah jadinya ngejual korban. Kalau kemarin dibilang waktu pemilu 5 tahunan kita nyalahin Prabowo, ngungkit-ngungkit kesalahannya Prabowo, yang lebih jahat kan orang-orang yang ngejual korban buat kekuasaan itu sebenarnya. Jadi kenapa aku kasih -100 sih, karena dia ngejual korban buat kampanye, buat dapat jabatan sebagai presiden, dan ketika menjabat pun dia nggak melakukan apa-apa gitu. Agaknya ini ya kak, mengkesampingkan. Betul, nggak dianggap gitu.
Baik Kak, terima kasih Kak sudah ngobrol. Kita nggak kerasa nih sudah sampai penghujung acara. Dan terima kasih Kak sudah ngobrol di Good Talk pada hari ini. Semoga informasi yang sudah Kakak jelaskan tadi dapat berguna untuk masyarakat, khususnya untuk smart viewers yang menontonnya. Terima kasih juga udah diundang dan mengangkat isu ini. Ini isu yang sangat jarang sebenarnya dibahas publik mainstream. Jadi makasih banyak banget Binus TV udah mengangkat isu ini. Sama-sama Kak. Untuk smart viewers, kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, boleh banget ya untuk komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Binus TV. Bye-bye.